Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmatnya lah kita bisa berkumpul untuk belajar bersama dengan kami. Dan salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati dosen pengaku kami, yaitu Bapak Fidian Abron MPD beserta kawan-kawan semua seperjuangan. Langsung saja di sini kami akan presentasikan materi pembahasan kami, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Dan di sebelah saya pemateri pertama yaitu Rizky Rahmatullah dan pemateri kedua Muhammad Anas Gofur. Dan kepada mereka waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk menggambarkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, kebersamaan, kemerdekaan, toleransi, serta kemampuan untuk menahan diri di kalangan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Cakupan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, dan konstitusi serta demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan pasal 35 ayat 3 juga mewajibkan mata kuliah kewarganegaraan disampaikan di perguruan tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Enkuman Sumantri dalam Dikti Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam membesarkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan harus disampaikan indoktrinasi, melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut kurikulum berbasis kompetensi, PKN adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamankan oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. B. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Setiap mata kuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, peradaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi, aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.
Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa yang mampu berpikir nasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis, yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual ini, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat, long life learning, menjadi ilmuwan profesional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan hakikat pendidikan kewarganegaraan untuk membekali dan menetapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasialis dengan negara dan sesama warga negara. Selain itu, mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, berkeadaban, bertanggung jawab, dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi ini. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berdaya untuk kepentingan bangsanya. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan diri humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, serta yang keempat, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Kompetensi, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan menurut Sumarno dan kawan-kawan pada tahun 2022, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Sedangkan menurut Surat Keterangan Dirjen Dikri Nomor 43 Tahun 2006, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem Pancasila. Visi pendidikan kewarganegaraan. Visi mata kuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam perkembangan manusia dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat melalui program, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kepribadian, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan bahkan dalam peraturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Rizky. Yang B, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan keempat, pasal 27, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Yang kedua, TAP MPR nomor 2 MPR garing 1999. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan
negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang keenam, SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Saya di sini akan menyimpulkan bahwasanya pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa, baik itu jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi, melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.